Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang apa sih itu AKM. Let's start. So, silakan dilihat di slide sambil mendengarkan suara saya ya. Jadi AKM itu kepanjangannya adalah Assessment Kompetensi Minimum. Latar belakangnya apa sih kalau ada AKM itu? Jadi dari hasil PISA membuktikan kalau kemampuan belajar di pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Untuk menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di Indonesia. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 sekarang ya, bukan mendatang, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional tidak lagi diberlakukan. Asesmen nasional ini diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Apa pentingnya sih asesmen nasional? Jadi, asesmen nasional ini diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Kompetensinya apa saja ya? Kompetensinya itu meliputi kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada era transformasi pendidikan abad ke-21, siswa dituntut untuk menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk dapat menghadapi berbagai tantangan abad ke-21. Di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, asesmen nasional ini tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, tapi juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan, profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad ke-21. Kita lihat ya. Jadi, profil pelajar Pancasila sih apa saja? Terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian, keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila bisa kalian lihat di bagian ini ya. Jadi ada dua kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Next, manfaat asesmen nasional. Yang pertama, sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dan dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Ini perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Bisa dilihat ya. Kriteria pembandingnya ada tujuannya, jenjangnya, level, subjek, model, sasaran, dan metode penilaiannya. Jadi kalau di metode penilaian yang asesmen nasional itu computerized multi-stage adaptive testing. Kalau di ujian nasional itu kemarin pakainya computer based test and paper based test, PPT and CPT ya. Kemudian tujuannya kalau asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, kalau ujian nasional kan kemarin untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian jenjangnya bisa dilihat. Kemudian yang asesmen nasional itu jenjangnya lebih luas ya. Kemudian levelnya, kemudian subjeknya, modelnya, dan selanjutnya. Next. Nih, asesmen nasional itu terdiri dari 3 tadi, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang AKM atau AKM itu terdiri dari asesmen literasi dan asesmen numerasi. Asesmen literasi ada 4, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sementara asesmen numerasi ada 3, memahami, mengaplikasi, dan bernalar.
Selanjutnya ini petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Yang pertama berbasis komputer and bersifat adaptif, yaitu pertanyaannya disajikan bergantung kemampuan siswa. Kemudian peserta AKM-nya itu terdiri dari seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Kemudian jadwal pelaksanaannya nih, SDMI dan paket A atau WULA itu hari pertama tes literasi 75 menit, hari kedua tes numerasi 75 menit, kemudian survei karakter 20 menit, sama survei lingkungan belajar juga 20 menit. Untuk setara SMP dan SMA itu tes literasinya 90, numerasi juga 90, survei karakternya 30, survei lingkungan belajar juga 30 menit. Next, kriteria peserta asesmen nasional. Seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ini sekarang bentuk soalnya terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, maupun uraian. Selanjutnya komponen AKM literasi membaca. Ada konten, ada proses kognitif, ada konteks. Kemudian konten terdiri dari teks informasi, teks fiksi. Yang kognitif menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Kemudian yang konteks ada personal, social budaya, sama scientific. Ini komponennya ya, yang literasi. Oke, I think that's all. Jadi itu saja informasinya tentang AKM itu apa. Untuk informasi selanjutnya silakan ditunggu ya, nanti akan saya lanjutkan di video yang lainnya lagi. Oke, bye bye, goodbye, see you on the next video.